Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita diberikan syafaat dan petunjuk. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan ceramah tentang amalan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Amalan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana perbuatan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun demikian, banyak hal yang bisa dilakukan dan diperbuat di bulan yang penuh berkah ini. Banyak hal yang bisa dilakukan dan diperbuat ketika ingin mendapatkan pahala yang banyak ketika bulan yang penuh berkah ini datang. Dalam hadis juga telah dikatakan bahwa berpuasa adalah menahan lapar dan haus mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian menahan hawa dan nafsu dan tidak berhubungan intim. Maka hadirin sekalian, rugilah kalian ketika datangnya bulan ini jika dilakukan dengan sia-sia saja. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada seluruh umatnya bagaimana hal yang sunnah untuk dilakukan semasa hidupnya, karena tentunya bahwa kita semua ini melakukan semua perbuatan adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada seluruh umatnya apa saja amalan sunnah yang dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ketahuilah hadirin sekalian bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadanal lazi unzila fi'il Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Mengapa hadirin sekalian Allah mengatakan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran? Karena sebagai isyarat bahwa bulan Ramadan itu sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tentunya tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca Al-Quran pada bulan ini, karena Al-Quran juga merupakan petunjuk dan penjelasan antara yang hak dan yang batil. Di dalam hadis Al-Quran mengatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sungguh kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Jika datangnya bulan Ramadan, kegiatan utama yang dilakukan selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Kemudian membaca dengan tajwid yang baik dan tadabburi, pahami dan amalkan isinya. Insya Allah dengan melakukan hal ini maka kita akan menjadi insan yang berkah. Membuat target juga untuk menghatamkan Quran, sesungguhnya amalan yang sungguh luar biasa pahalanya. Keistimewaan lain lagi dalam membaca Al-Quran adalah ketika seseorang mendapatkan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pendidikan, dan masalah ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, maka muslim yang membaca Al-Quran akan menemukan khazanah Islam yang sangat mendalam dan tentunya akan semakin mendalami ilmu-ilmu Allah lainnya yang ada di alam semesta. Kewajiban membaca Al-Quran bukan hanya waktu tertentu saja,
tetapi Allah telah memerintahkan untuk membacanya setiap hari untuk dijadikan pedoman untuk kita semua, apalagi ketika membacanya di bulan Ramadan, tentunya mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan tadi yaitu 5 kehebatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, menjauh dari godaan setan. Yang ketiga, lebih mengetahui apa saja yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Yang keempat, membuat hati tenang. Dan yang kelima, membangun pikiran positif. Hadirin sekalian, marilah kita selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran dan tentunya berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.